radikalisme. Di sini saya akan menjelaskan tentang paham radikalisme. Nah, paham radikalisme ini merupakan paham politik yang menginginkan adanya sebuah perubahan yang besar sebagai jalan atau cara untuk menjadi sebuah negara yang lebih maju. Maka dapat diambil garis lurus bahwa paham radikalisme ini sebuah paham di mana seseorang atau kelompok ingin merombak besar-besaran sebuah tatanan pemerintah yang mereka anggap tidak sesuai dengan paham dan kehendak mereka. Paham radikalisme ini juga bisa dipahami sebagai paham agama yang mengacu pada pondasi agama yang mendasar, yang memiliki rasa fanatik cukup tinggi. Paham ini rela melakukan apa saja, dari kekerasan, pembantaian, bahkan pembunuhan, jika itu tidak sesuai dengan apa yang dipahami. Nah, dari penjelasan tadi, bisa kita tarik kesimpulan bahwa radikalisme ini sebuah pola berpikir atau sebuah paham yang dimana mereka menginginkan adanya sebuah perubahan yang besar dalam tatanan sosial dan politik dengan cara apapun, dengan kekerasan dan bisa juga dengan kekejaman. Nah, itu akan mereka lakukan dalam usaha mereka sehingga untuk mencapai tujuannya. Nah, sehingga di suatu titik tertentu bisa dilahirkan aksi terorisme. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang ciri-ciri radikalisme. Poin pertama itu ada kelompok yang memiliki keyakinan ideologis tinggi dan fanatik yang mereka perjuangkan untuk menggantikan tatanan nilai dan sistem yang berlaku. Nah, yang kedua, adanya dalam kegiatannya mereka itu seringkali menggunakan aksi-aksi yang keras, bahkan tidak menutup kemungkinan kasar gitu terhadap kegiatan kelompok lain yang dinilai bertentangan dengan keyakinan mereka. Selanjutnya yaitu secara sosio-kultural dan sosio-religius. Kelompok radikal ini juga mempunyai ikatan kelompok yang sangat kuat dan menampilkan ciri-ciri penampilan diri dan ritual mereka yang khas. Nah, penyebab munculnya itu radikalisme. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan tentang penyebab munculnya radikalisme. Yang pertama itu faktor-faktor sosial politik. Nah, gejala kekerasan agama lebih pantas dilihat sebagai gejala sosial politik daripada gejala keagamaan. Gerakan yang oleh Barat disebut sebagai radikalisme Islam itu salah kaprah. Lebih tepatnya dilihat akar permasalahannya dari sudut konteks sosial politik dalam kerangka menggali sejarah masyarakat. Yang kedua, faktor emosi keagamaan. Sudah terlihat kalau salah satu penyebab gerakan radikalisme itu faktor sentimen keagamaan, termasuk di dalamnya adalah fanatisme solidaritas keagamaan untuk kaum yang tertindas oleh kekuatan tertentu. Nah, kelompok gerakan yang muncul di tengah masyarakat dengan mengatasnamakan agama secara terang-terangan memperlihatkan emosi kemarahan mereka gitu, menolak pemimpin yang mereka anggap kafir. Yang selanjutnya itu faktor kultural. Faktor kultural ini
memiliki andil yang cukup besar dalam melatar belakangi munculnya radikalisme. Nah, hal ini tuh cukup wajar karena memang secara kultural sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Musa alaihissalam bahwa dalam masyarakat selalu diketemukannya usaha untuk melepaskan diri dari jeratan jaring-jaring kebudayaan tertentu yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang mereka pahami. Nah, sedangkan yang dimaksud faktor kultural ini sebagai antitesa terhadap budaya sekularisme dari Barat. Selanjutnya ada faktor ideologis dan westernisme. Nah, westernisme ini sebuah paham atau pemikiran yang membahayakan muslim dalam menerapkan syariat Islam, sehingga simbol dan budaya Barat harus dihilangkan demi penegakan syariat Islam. Dan munculnya ideologi fundamentalisme sebagai ideologi yang menentang westernisme. Selanjutnya ada faktor kebijakan pemerintah. Faktor kebijakan pemerintah, kelalaian dan ketidakmampuan pemerintah di negara-negara Islam untuk bertindak memperbaiki situasi atas berkembangnya frustasi dan kemarahan sebagai umat Islam yang disebabkan dominasi ideologi militer maupun ekonomi dari negara-negara besar. Nah, faktor-faktor yang melatar belakangi memunculnya radikalisme dalam bidang agama antara lain itu, yang pertama, pemahaman yang sempit tentang ajaran agama yang dianutnya. Nah, yang kedua itu ketidakadilan sosial. Yang ketiga, kemiskinan. Lalu yang keempat, dendam politik. Dan yang kelima itu kesenjangan sosial atas keberhasilan orang lain. Mungkin cukup sekian materi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.